Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Insight? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia, dan semoga semuanya dalam keadaan lancar menjalankan ibadah puasa dari hari pertama sampai dengan hari terakhir nanti. Dan harapannya semoga semua ibadah kita dilipat gandakan nilai pahalanya dan akan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik nanti di hari kemenangan tanggal 1 Syawal. Seperti biasa, Insight Ramadan hadir setiap hari pukul 17 sampai dengan pukul 18 menjelang azan maghrib berkumandang. Dan seperti biasa, kami akan memberikan banyak sekali pengetahuan, informasi, dan juga side story kepada Anda. Ini adalah persembahan dari Jak TV yang bekerjasama dengan Bazis DKI Jakarta. Jadi tenang, jangan terlalu banyak melihat jam, ya masih lama, sekitar 1 jam lagi buka puasanya, sabar saja ya. Oke, bersama saya di sini ini pertemuan kali kedua saya dengan Ketua Basnas Bazis DKI Jakarta, Dr. Ahmad H. Abu Bakar, MM. Pak Abu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama saya juga ada Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata, Bapak Marullah Matalia. Assalamualaikum Pak Marullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Sehat ya. Bapak puasa kok seger banget mukanya, apa nggak ada capeknya kayaknya. Waduh, Pak. ini karena diajak ngobrol. Syukurlah. Dan juga ada sahabat saya ya, udah lama nggak ketemu sebetulnya, makanya senang sekali hari ini saya bisa kedatangan Riko Ceper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat? kabar nih? Baik, alhamdulillah. Puasa? Puasa. Seger banget. Wah, Riko juga. Baru imsak. Puasa asar insya Allah. Enggak lah. Baik. Kita akan membahas mengenai sebuah topik yang menurut saya ini adalah everlasting. Ramadan. Apa kita masih bersyukur ya Pak ya semua ya? Alhamdulillah. Masih bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Amin. Cuman memang ada keunikan, saya yakin ada yang beda. Ada yang membedakan Ramadan di kota kita tercinta Jakarta ini sama kota-kota lain. Nih ya, saya mau ke Pak Marullah dulu nih Pak. Ya, Bapak ini kan bidang budaya dan pariwisata, orang Betawi asli ya. Menjadi orang Betawi, Ramadan dulu sama sekarang ada bedanya nggak Pak? Pertama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan sampai 1 bulan. Amin ya Allah, amin. Bicara soal tradisi Ramadan di Jakarta. Ya. Kalau kita melihat beberapa puluh tahun yang lalu, jangan ngelihat 2-3 tahun yang lalu. Karena 2-3 tahun yang lalu kan relatif hampir stuck. Hampir stuck. Karena tidak ada kegiatan-kegiatan kecuali kegiatan ritual saja. Pandemi soalnya, pandemi COVID. Nah, kalau kita melihat suasana Ramadan itu di kota Jakarta yang kita kenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga kota yang kental dengan nilai-nilai keagamaan. Betul. Orang biasa mengatakan sebagai kota yang agak religius gitu ya. Jumlah masjidnya banyak, musolanya banyak. Rasanya memang semarak Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan yang lain. Terasa ya Pak ya? Rasanya beda. Jadi mulai dari orang misalnya mengarak beduk kemana-mana, kemudian keliling kampung biasanya kita menyambut Ramadan saja sudah seperti itu. Kemudian juga biasanya suasana bisnis orang dagang apa-apa gitu, persiapan. Betul. Biasa orang misalnya yang belum punya sarung atau yang sarungnya sudah lusuh, muknanya sudah lusuh, peci, baju koko, sejadah, itu semarak sekali. Rasanya di bulan-bulan lain jarang kita mempersiapkan kayak gitu. Nah di Jakarta mungkin ada beberapa kota juga yang mirip-mirip seperti itu, tapi Jakarta saya tegaskan, Jakarta punya kesemarakan yang seru lah pokoknya. Yang seru. Lebih menggeliat ya Pak ya? Ya. Dari sisi spiritual, sisi finansial juga gitu kan, sosial gitu semuanya. Jadi nilai-nilai individual, ibadat-ibadat individual dengan ibadat sosial itu beriringan. Nah, kalau Pak Abu sendiri gimana nih Pak, Ramadan di Jakarta? Bapak memang dari dulu di Jakarta Pak? Ya, sejak tahun 1982 saya. Sudah di Jakarta. Di Jakarta. Dulu waktu muda di mana Pak? Saya di Bima.
Bima NTB, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Perbedaannya gimana Pak ketika Bapak dari Bima Ya. dan di Jakarta? Ya, perbedaannya dari persoalan persiapan berbuka. Tentu kalau di DKI Jakarta banyak sekali Banyak ya, pilihan. ya, pilihannya. Kalau di Bima ya kurang lah gitu, dikit aja. Kurang variatif ya. Ya, kurang Nah, variatif. kalau Riko nih Riko. Ya. Yang ngerasain bedanya dulu sama sekarang apa kok? Tradisi Ramadan. Dulu ya kalau Bapak tadi tahun 82 ya, mungkin di sini dari Bima. Saya Jakarta dari tahun 1930 nah. Masa lebih tua dari Bapak? Enggak. Gimana sih? Bercanda masa lebih tua gitu Pak ya. Ya, saya lahir di Jakarta, besar Jakarta. Nah, Besar lahir di kawasan Matraman Pak, Jakarta Betul, Timur, Matraman. Salemba, sekarang di Bintaro dekat selatan. Yang membedakan memang dulu betul kata Pak Marullah, jelang Ramadan itu aja contoh yang paling kentara kalau orang Betawi mungkin punya gaya itu dia bilang kita bersih-bersih tempat ibadah, pembersihan ke makam-makam. iya. Belum lagi namanya pawai beduk, obor, Oh, pawai semua obor. ada. Saya hari pertama tempo hari itu di Bintaro juga ada. Saya ajak anak saya yang katanya anak komplek 7 tahun mengenalkan karena anak sekarang kan Pak milenial apa anak kecil sekarang Nggak udah tahu generasi. itu ya. Ini apa? Dia bilang bambu obor. Udah kecilnya aja di kampung tuh macam ini. Ikut aja udah iringan. Seneng anaknya? Seneng banget. Keliling bawa obor, minyaknya udah dikasih gitu segala macem keliling. Beduk. Kalau sahur seperti apa? Di kompleks sekarang jangan di kompleks. Di perkampungan aja udah nggak banyak. Iya. Sudah nggak banyak, hilang itu budaya-budaya itu. Ini kalau misal dilestarikan bisa jadi ajang budaya dan pariwisata juga nih Pak. Harusnya ya. Saya kira bagus sekali itu, bagus sekali. Iya. Artinya apa? Pemprov DKI Jakarta support untuk kegiatan budaya Wajib, dan iya. tradisi wajib tuh makanya ya. Jadi pembangunan harus dilaksanakan, teknologi mari kita adopsi, tapi budaya jangan sampai kita tinggalkan. Betul ya Pak ya? Setuju. Apalagi budaya-budaya yang punya nilai religi yang tinggi gitu kan. Ya. Ini kan hasil dari nenek moyang kita, budaya Betul. yang baik Iya. gitu kan ya. Ya. Baik, oke. Makin seru karena membahas mengenai Ramadan di kota Jakarta ini akan banyak sekali yang bisa diceritakan ya. Yang ingin menambah informasi, nambah wawasan, tetap di sini ya. Di Inside Ramadan bersama dari Basis DKI Jakarta.